Hai semuanya, kita hidup di zaman yang sering membuat manusia merasa harus bisa segalanya. Sejak bangun tidur, kita disuguhi cerita tentang orang-orang yang tampak selalu produktif, selalu kuat, selalu berhasil. Media sosial penuh dengan narasi bahwa siapapun bisa mencapai apapun asal mau berusaha lebih keras. Kalimat-kalimat seperti "batasmu hanya pikiranmu" terdengar begitu meyakinkan. Padahal di balik itu ada tekanan yang pelan-pelan menggerogoti kesadaran kita sebagai manusia. Banyak dari kita akhirnya tumbuh dengan keyakinan bahwa lelah adalah tanda kelemahan, istirahat adalah kemunduran, dan mengakui ketidakmampuan adalah kegagalan. Padahal sejak awal, manusia memang diciptakan dengan batas. Kita punya energi yang bisa habis, emosi yang bisa jenuh, pikiran yang bisa buntu, dan tubuh yang bisa sakit. Memahami batas kemampuan manusia bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan belajar berdamai dengan realitas diri agar hidup tidak terus-menerus menjadi arena pembuktian yang melelahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita memaksakan diri karena takut dianggap kurang. Kita menumpuk target, menerima semua permintaan, dan berkata bisa, meski sebenarnya hati ingin berkata cukup. Ada dorongan untuk selalu tampil mampu di hadapan orang lain, entah itu di keluarga, lingkungan kerja, atau pertemanan. Kita lupa bahwa kemampuan manusia bukanlah sumber daya tak terbatas. Tubuh butuh jeda, pikiran butuh ruang, dan perasaan butuh diakui. Ketika batas itu terus dilanggar, dampaknya tidak selalu langsung terasa. Awalnya mungkin hanya kelelahan kecil, susah tidur, atau mudah tersinggung. Lama-kelamaan muncul rasa kosong, kehilangan arah, bahkan perasaan tidak lagi mengenal diri sendiri. Banyak orang menyebut kondisi ini sebagai burnout, tapi sesungguhnya akar masalahnya seringkali sederhana. Kita tidak mau atau tidak berani mengakui batas kemampuan sendiri. Memahami batas juga berarti memahami bahwa setiap orang berjalan dengan kapasitas yang berbeda. Ada yang cepat belajar, ada yang butuh waktu lebih lama. Ada yang kuat secara mental, ada yang sensitif dan mudah terpengaruh suasana. Ada yang mampu bekerja dalam tekanan tinggi, ada pula yang justru kehilangan fokus ketika situasi terlalu menuntut. Perbedaan ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk, melainkan soal kondisi dan karakter masing-masing. Sayangnya, kita sering membandingkan diri dengan standar orang lain. Kita melihat hasil akhir tanpa tahu proses, melihat pencapaian tanpa melihat harga yang dibayar. Dari situ muncul perasaan tertinggal, padahal mungkin yang tertinggal bukan kemampuan kita, melainkan kesadaran bahwa hidup tidak harus berlomba. Ketika kita mulai memahami batas, kita belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa hari ini energi tidak sebanyak kemarin. Jujur bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan sekaligus. Jujur bahwa meminta bantuan bukan tanda lemah. Dalam budaya yang mengagungkan kemandirian ekstrim, meminta tolong sering dianggap memalukan. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang sejak awal hidup dengan saling bergantung. Mengakui keterbatasan justru membuka ruang kolaborasi, empati, dan hubungan yang lebih sehat. Kita tidak lagi memandang diri sebagai mesin yang harus terus berfungsi, tetapi sebagai manusia yang boleh rapuh, boleh belajar, dan boleh beristirahat. Di sisi lain, memahami batas bukan berarti menjadikan batas sebagai alasan untuk berhenti tumbuh. Ada perbedaan besar antara mengenali batas dan menyerah sebelum mencoba. Batas bukan tembok permanen, melainkan garis yang bisa bergeser seiring waktu, pengalaman, dan proses belajar. Hari ini mungkin kita belum mampu, tapi dengan ritme yang sesuai, kemampuan itu bisa berkembang. Yang berbahaya adalah ketika kita memaksakan diri melampaui batas, tanpa persiapan, tanpa jeda, dan tanpa kepedulian pada kondisi diri. Pertumbuhan yang sehat tidak pernah lahir dari kekerasan terhadap diri sendiri, melainkan dari konsistensi yang realistis dan kesadaran akan kapasitas yang dimiliki. Dalam kehidupan modern, kecepatan sering disamakan dengan keberhasilan. Siapa yang bergerak paling cepat, paling sibuk, dan paling terlihat produktif dianggap paling layak diapresiasi. Akibatnya, banyak dari kita merasa bersalah ketika melambat. Padahal melambat bukan berarti mundur, melainkan memberi kesempatan bagi diri untuk bernafas dan memahami arah. Ketika kita terus berlari tanpa henti, kita mungkin sampai di banyak tempat, tapi tidak pernah benar-benar hadir dimanapun. Memahami batas kemampuan manusia mengajak kita untuk menata ulang relasi dengan waktu. Tidak semua hari harus diisi dengan pencapaian besar.
Ada hari-hari yang cukup dijalani, bukan ditaklukkan. Banyak konflik batin muncul karena kita memaksakan standar ideal yang tidak realistis. Kita ingin selalu tenang, selalu sabar, selalu kuat, padahal emosi manusia bersifat dinamis. Ada hari ketika kita merasa penuh semangat, ada hari ketika bangun saja sudah terasa berat. Ketika kita menuntut kestabilan emosional yang mustahil, kita justru menciptakan tekanan tambahan. Memahami batas emosional berarti menerima bahwa merasa sedih, marah, atau kecewa adalah bagian dari pengalaman manusia. Perasaan-perasaan itu tidak selalu perlu dilawan atau disangkal. Kadang yang dibutuhkan hanyalah diakui dan diberi ruang agar tidak menumpuk menjadi beban yang lebih besar. Dalam relasi dengan orang lain, batas kemampuan juga berperan penting. Banyak dari kita terbiasa menjadi penolong, pendengar, atau penopang bagi banyak orang, sampai lupa bertanya apakah diri sendiri masih sanggup. Niat baik sering berubah menjadi kelelahan emosional ketika kita terus memberi tanpa mengisi ulang. Ada titik di mana empati berubah menjadi beban jika tidak disertai batas yang jelas. Memahami batas dalam hubungan berarti tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena peduli juga pada diri sendiri. Hubungan yang sehat tidak menuntut pengorbanan diri secara terus-menerus sampai habis. Seringkali rasa tidak mampu muncul bukan karena kita benar-benar tidak mampu, tapi karena kita terlalu banyak memikul hal yang bukan tanggung jawab kita. Kita menyerap ekspektasi orang lain, harapan lingkungan, dan tuntutan sosial tanpa memilah mana yang relevan. Akibatnya, kapasitas kita terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Memahami batas berarti belajar memilah. Tidak semua kritik perlu ditanggapi, tidak semua permintaan perlu dipenuhi, dan tidak semua standar perlu diikuti. Ketika kita lebih selektif, energi yang terbatas bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Ada pula batas fisik yang sering diabaikan. Tubuh manusia memberi sinyal ketika sudah terlalu lelah, tapi kita sering memilih mengabaikannya. Sakit kepala dianggap biasa, kurang tidur dianggap wajar, nyeri tubuh dianggap konsekuensi kerja keras. Lama-kelamaan, tubuh yang terus dipaksa akan mencari caranya sendiri untuk berhenti, entah melalui sakit yang lebih serius atau kelelahan berkepanjangan. Memahami batas fisik berarti mendengarkan tubuh sebelum terlambat. Istirahat bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Menjaga tubuh bukan tanda kemanjaan, tetapi bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Ketika kita mulai menghargai batas, hidup terasa lebih manusiawi. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus membuktikan diri tanpa akhir. Kita belajar mengatakan cukup, belajar merayakan progres kecil, dan belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Kesadaran ini memberi ruang untuk menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. Kita bisa bekerja dengan fokus tanpa merasa dikejar-kejar, bisa beristirahat tanpa rasa bersalah, dan bisa gagal tanpa merasa hancur sepenuhnya. Di titik ini, batas bukan lagi musuh, melainkan petunjuk arah agar kita tidak tersesat terlalu jauh dari diri sendiri. Memahami batas kemampuan manusia juga membantu kita membangun ekspektasi yang lebih sehat terhadap hidup. Banyak kekecewaan lahir bukan karena realitas terlalu buruk, tetapi karena harapan terlalu tinggi dan tidak berpijak. Kita berharap hidup selalu adil, orang lain selalu mengerti, dan usaha selalu berbuah manis. Ketika kenyataan tidak sesuai, kita merasa marah, kecewa, atau putus asa. Padahal, hidup tidak pernah menjanjikan kesempurnaan. Dengan menyadari batas, kita mulai menyesuaikan harapan dengan kenyataan. Bukan berarti menjadi pesimis, melainkan menjadi realistis agar tidak terus-menerus terluka oleh ekspektasi sendiri. Dalam dunia kerja dan pendidikan, batas kemampuan sering disalahartikan sebagai kurangnya ambisi. Padahal ambisi tanpa kesadaran batas justru berbahaya. Kita bisa kehilangan arah, mengorbankan kesehatan, dan merusak relasi demi target yang bahkan belum tentu membuat kita bahagia. Memahami batas membantu kita menetapkan tujuan yang menantang tapi masih masuk akal. Kita belajar bahwa produktivitas tidak selalu berarti bekerja lebih lama, tetapi bekerja dengan lebih sadar. Ada saatnya berhenti sejenak justru membuat langkah berikutnya lebih mantap. Kesadaran akan batas juga menumbuhkan empati pada orang lain. Ketika kita paham bahwa diri sendiri punya keterbatasan, kita lebih mudah memahami keterbatasan orang lain. Kita tidak lagi cepat menghakimi, tidak mudah meremehkan, dan tidak menuntut berlebihan.
Kita menyadari bahwa di balik sikap seseorang mungkin ada kelelahan, ketakutan, atau perjuangan yang tidak terlihat. Empati ini membuat interaksi menjadi lebih manusiawi dan tidak kaku. Kita berhenti menilai orang hanya dari hasil dan mulai melihat proses yang mereka jalani. Banyak orang takut mengakui batas karena khawatir kehilangan nilai di mata orang lain. Ada ketakutan bahwa jika kita tidak selalu kuat, kita akan ditinggalkan. Padahal, hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan kekuatan jarang bertahan lama. Cepat atau lambat, kelelahan akan terlihat. Mengakui batas justru memberi kesempatan bagi hubungan yang lebih jujur dan autentik. Orang-orang yang tepat tidak akan pergi karena melihat keterbatasan kita. Mereka justru akan menghargai keberanian untuk jujur. Dalam perjalanan hidup, ada fase-fase di mana kemampuan kita menurun, entah karena usia, kondisi kesehatan, atau perubahan situasi. Jika sejak awal kita terbiasa mengaitkan harga diri dengan kemampuan, fase ini bisa terasa sangat menyakitkan. Kita merasa tidak berguna, tidak relevan atau tertinggal. Memahami batas sejak dini membantu kita membangun identitas yang tidak hanya bergantung pada performa. Kita belajar bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa dikerjakan, tetapi oleh keberadaan, niat, dan cara kita menjalani hidup. Ketika kita menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali, beban batin terasa lebih ringan. Kita berhenti mempersalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Kita mulai membedakan mana yang bisa diusahakan dan mana yang perlu diterima. Penerimaan ini bukan sikap pasrah tanpa usaha, melainkan kebijaksanaan untuk tidak menghabiskan energi pada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Energi yang tersisa bisa digunakan untuk merawat diri, memperbaiki hal yang masih bisa diperbaiki, dan menikmati hal-hal kecil yang sering terlewat. Memahami batas kemampuan manusia pada akhirnya membawa kita pada sikap rendah hati. Kita menyadari bahwa tidak semua pertanyaan punya jawaban, tidak semua masalah punya solusi instan, dan tidak semua luka bisa sembuh cepat. Kerendahan hati ini membuat kita lebih sabar, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai kehendak kita, dan mulai belajar berjalan bersama hidup apa adanya. Disitulah ketenangan perlahan tumbuh, bukan dari penguasaan penuh, tetapi dari penerimaan yang jujur. Pada akhirnya, memahami batas kemampuan manusia adalah tentang hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kita bukan makhluk yang harus selalu menang, selalu unggul, dan selalu sempurna. Kita adalah manusia yang belajar, jatuh, bangkit, lalu belajar lagi. Ketika kita berhenti memusuhi batas, kita justru menemukan kebebasan. Bebas dari tuntutan yang tidak perlu, bebas dari perbandingan yang melelahkan, dan bebas dari rasa bersalah saat memilih berhenti sejenak. Kebebasan ini tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari tahu kapan cukup. Hidup yang sadar batas membuat kita lebih hadir dalam momen. Kita tidak lagi terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Kita bisa menikmati percakapan tanpa berburu-buru, menikmati istirahat tanpa gelisah, dan menikmati kesunyian tanpa merasa harus selalu produktif. Dalam kehadiran ini, hidup terasa lebih utuh, bukan karena semuanya perfurma, tetapi karena kita tidak lagi menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Ketika kalian semua mulai mengenali batas masing-masing, akan ada perubahan kecil tapi berarti. Kalian akan lebih berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kalian akan lebih peka pada sinyal tubuh dan emosi. Kalian akan lebih memilih kualitas daripada kuantitas, kedalaman daripada kecepatan. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain, tapi akan sangat terasa di dalam diri. Ada rasa lega karena tidak lagi memikul beban yang bukan milik sendiri. Memahami batas juga mengajarkan kita tentang makna keberhasilan yang lebih luas. Keberhasilan bukan hanya soal pencapaian eksternal, tetapi juga tentang kemampuan menjaga diri tetap utuh di tengah tuntutan. Berhasil adalah ketika kita bisa melewati hari dengan jujur pada kondisi diri, tanpa harus memaksakan senyum atau pura-pura kuat. Berhasil adalah ketika kita bisa memilih istirahat tanpa takut tertinggal, dan memilih melangkah tanpa harus melampaui batas kemanusiaan. Dalam dunia yang terus mendorong lebih cepat dan lebih banyak, memilih untuk memahami batas adalah tindakan yang berani. Berani melawan arus ekspektasi, berani merawat diri, dan berani hidup dengan ritme sendiri. Keberanian ini mungkin tidak selalu dipahami, tapi justru di sanalah integritas diri terbentuk. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi standar luar, tetapi untuk menjaga keseimbangan dalam diri. Akhirnya,
Batas kemampuan manusia bukanlah akhir dari potensi, melainkan awal dari kebijaksanaan. Dengan batas, kita belajar mengatur langkah, menata energi, dan menghargai proses. Dengan batas, kita belajar bahwa menjadi manusia tidak harus luar biasa setiap saat. Cukup menjadi manusia yang sadar, jujur, dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Disitulah hidup menemukan maknanya yang paling sederhana sekaligus paling dalam. Seringkali kita baru benar-benar memahami batas kemampuan ketika hidup memaksa kita berhenti. Saat tubuh tiba-tiba tidak sanggup bangun, pikiran terasa kosong, atau emosi meledak tanpa sebab yang jelas. Di titik itu, banyak dari kita terkejut, seolah tidak percaya bahwa diri sendiri bisa sampai pada kondisi seperti itu. Padahal, tanda-tandanya mungkin sudah lama muncul, hanya saja diabaikan karena kita terlalu sibuk mengejar target dan memenuhi ekspektasi. Kita terbiasa menunda mendengarkan diri sendiri, sampai akhirnya batas itu datang dengan cara yang lebih keras. Dari sini, kita bisa belajar bahwa mengenali batas sejak awal jauh lebih bijak daripada menunggu sampai batas itu runtuh. Dalam keseharian, batas kemampuan seringkali terasa abstrak karena tidak selalu terlihat. Tidak seperti luka fisik yang jelas terlihat, kelelahan mental dan emosional sering bersembunyi di balik senyum dan rutinitas. Kita tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani peran, meski di dalam ada rasa jenuh dan hampa. Karena itu, memahami batas membutuhkan kepekaan. Kita perlu belajar membaca sinyal-sinyal halus, seperti hilangnya antusiasme, mudah tersinggung, atau rasa enggan terhadap hal-hal yang dulu terasa menyenangkan. Sinyal-sinyal ini bukan kelemahan, melainkan pesan bahwa ada bagian diri yang butuh perhatian. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa berjuang berarti menahan rasa sakit. Kita diajarkan untuk tidak mengeluh, untuk terus kuat, untuk membuktikan diri. Nilai-nilai ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi bermasalah ketika dijalani tanpa keseimbangan. Ketika perjuangan selalu diartikan sebagai pengorbanan tanpa batas, kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana usaha yang sehat dan mana paksaan. Memahami batas mengajak kita mendefinisikan ulang arti berjuang. Berjuang tidak selalu berarti memaksa diri, tetapi juga berani berhenti, mengubah arah, atau mengurangi beban. Ada kalanya kita merasa bersalah saat tidak mampu memenuhi semua harapan. Rasa bersalah ini sering muncul karena kita mengaitkan nilai diri dengan seberapa banyak yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Padahal, tidak ada manusia yang bisa selalu hadir untuk semua orang, setiap waktu. Ketika kita terus mengorbankan diri demi menghindari rasa bersalah, yang terjadi justru kelelahan yang berkepanjangan. Memahami batas berarti menerima bahwa mengecewakan orang lain dalam beberapa hal adalah bagian dari hidup. Yang terpenting adalah tidak terus-menerus mengecewakan diri sendiri. Dalam proses memahami batas, kita juga belajar tentang prioritas. Ketika energi terbatas, tidak semua hal bisa diperlakukan sama pentingnya. Ada hal-hal yang bisa ditunda, dilepas, atau bahkan ditinggalkan. Ini bukan keputusan yang mudah, karena seringkali melibatkan ekspektasi dan emosi. Namun, justru disinilah kedewasaan terbentuk. Kita belajar memilih dengan sadar, bukan sekedar bereaksi terhadap tuntutan. Dengan begitu, hidup tidak lagi terasa penuh sesak, melainkan lebih terarah dan bermakna. Memahami batas kemampuan manusia juga membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk selalu tampil baik, selalu benar, atau selalu sukses. Kita memberi ruang untuk salah, gagal, dan belajar. Ruang ini penting karena dari sanalah pertumbuhan yang jujur muncul. Tanpa ruang untuk gagal, kita hanya akan mengejar citra, bukan perkembangan yang nyata. Dengan menerima batas, kita memberi diri izin untuk menjadi manusia seutuhnya dengan segala kekurangan dan keunikannya. Di tengah tuntutan hidup yang terus berubah, batas kemampuan manusia pun tidak selalu tetap. Ada masa ketika kita merasa kuat dan mampu menanggung banyak hal, ada masa ketika hal kecil saja terasa berat. Perubahan ini wajar, tetapi sering disalahartikan sebagai kemunduran. Kita lupa bahwa manusia bukan sistem statis. Kondisi fisik, mental, dan emosional selalu bergerak mengikuti pengalaman dan situasi.
Memahami batas berarti menerima dinamika ini tanpa terus menyalahkan diri sendiri ketika kapasitas menurun. Seringkali kita terjebak dalam nostalgia terhadap versi diri yang dulu. Kita membandingkan kemampuan saat ini dengan masa lalu merasa kecewa karena tidak lagi seproduktif atau sekuat dulu. Padahal, setiap fase hidup membawa tantangan yang berbeda. Apa yang dulu bisa dilakukan dengan mudah, sekarang mungkin membutuhkan usaha lebih. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa hidup bergerak. Dengan memahami batas, kita belajar menyesuaikan standar dengan kondisi saat ini, bukan memaksa diri hidup di masa lalu. Dalam memahami batas, kejujuran menjadi kunci utama. Jujur pada diri sendiri tentang apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan apa yang tidak lagi sanggup dijalani. Kejujuran ini sering kali menakutkan, karena bisa memunculkan keputusan sulit. Mungkin kita harus mengurangi beban kerja, menjauh dari lingkungan tertentu, atau mengubah rencana hidup. Namun tanpa kejujuran, kita hanya akan terus berjalan di jalur yang melelahkan. Kejujuran bukan akhir dari segalanya, justru awal dari kehidupan yang lebih selaras. Banyak orang menunda memahami batas karena takut kehilangan kesempatan. Ada ketakutan bahwa jika kita berhenti atau melambat, kesempatan akan berlalu. Padahal, kesempatan yang datang dengan mengorbankan kesehatan dan ketenangan seringkali bukan kesempatan yang layak dipertahankan. Memahami batas membantu kita memilah kesempatan mana yang sejalan dengan kapasitas dan nilai hidup, dan mana yang hanya menambah beban. Tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua jalan harus ditempuh. Ketika kita hidup dengan kesadaran batas, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih ramah. Kita tidak lagi menjadi pengkritik yang kejam, tetapi pendamping yang memahami. Kita bisa menegur diri tanpa merendahkan, dan memotivasi diri tanpa memaksa. Hubungan internal yang sehat ini berdampak besar pada kualitas hidup. Ketika kita tidak lagi bermusuhan dengan diri sendiri, banyak konflik batin mereda dengan sendirinya. Memahami batas juga membantu kita menikmati kesederhanaan. Kita tidak lagi merasa harus selalu melakukan hal besar untuk merasa berarti. Hal-hal kecil seperti tidur cukup, berbincang dengan orang terdekat, atau menikmati waktu hening menjadi sumber energi yang berharga. Kesederhanaan ini sering terabaikan karena kita terlalu fokus pada pencapaian besar. Padahal, hidup sehari-hari sebagian besar diisi oleh momen-momen kecil. Dengan memahami batas, kita belajar menghargai momen-momen ini tanpa merasa harus selalu mengejar lebih. Dalam proses ini, kesabaran menjadi teman penting. Kesabaran pada diri sendiri ketika proses terasa lambat, ketika perubahan tidak langsung terlihat, atau ketika batas terasa sempit. Kesabaran ini bukan sikap pasif, melainkan keteguhan untuk tetap berjalan tanpa menyakiti diri sendiri. Dengan kesabaran, kita memberi waktu bagi diri untuk pulih, menyesuaikan, dan tumbuh secara alami. Memahami batas kemampuan manusia juga membawa kita pada cara pandang yang lebih dewasa tentang kegagalan. Kegagalan tidak lagi dipandang sebagai bukti ketidakmampuan, melainkan sebagai informasi. Informasi tentang apa yang belum siap, apa yang perlu diperbaiki, atau apa yang memang tidak sesuai. Ketika kita memaknai kegagalan dengan cara ini, kita tidak lagi takut mencoba, tetapi juga tidak memaksakan diri secara buta. Kita melangkah dengan kesadaran, bukan dengan ambisi kosong. Dalam kehidupan sosial, memahami batas membuat kita lebih autentik. Kita tidak lagi merasa harus selalu tampil kuat atau menyenangkan semua orang. Kita berani menunjukkan sisi lelah, bingung, atau ragu tanpa merasa harga diri runtuh. Keautentikan ini justru membuka ruang koneksi yang lebih dalam. Orang lain pun merasa lebih aman untuk jujur, karena melihat bahwa menjadi manusia tidak harus sempurna. Hubungan yang dibangun di atas kejujuran ini cenderung lebih tahan lama dan bermakna. Seringkali, tekanan terbesar datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu sempurna. Tuntutan ini sering tidak disadari karena sudah menjadi kebiasaan. Memahami batas berarti mengamati dialog batin yang selama ini berjalan. Apakah kita sering meremehkan diri? Apakah kita jarang memberi apresiasi atas usaha sendiri? Dengan menyadari pola ini, kita bisa mulai mengubah cara berbicara pada diri sendiri menjadi lebih manusiawi. Memahami batas juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai proses. Kita tidak lagi terobsesi pada hasil akhir sampai melupakan perjalanan. Setiap langkah kecil menjadi berarti karena kita tahu energi yang dikeluarkan tidak sedikit.
Dengan fokus pada proses, kita lebih mudah merasa cukup dan puas. Rasa puas ini bukan datang dari pencapaian besar, tetapi dari kesadaran bahwa kita telah berusaha sesuai kemampuan terbaik saat itu. Ada kalanya, memahami batas membuat kita harus merelakan hal-hal yang dulu dianggap penting, mungkin sebuah ambisi, peran, atau gambaran hidup tertentu. Merelakan bukan hal mudah, karena seringkali terkait dengan identitas. Namun, ketika kita berani merelakan yang tidak lagi sejalan, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih sesuai. Ruang ini penting agar hidup tidak stagnan dan penuh beban masa lalu. Memahami batas juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan energi emosional. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal kecil atau konflik yang tidak perlu. Kita belajar memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepas. Kebijaksanaan ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena tidak semua hal harus direspons dengan intensitas yang sama. Energi yang tersisa bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dalam perjalanan memahami batas, kita akan menemukan bahwa hidup tidak selalu tentang menambah, tetapi juga mengurangi. Mengurangi beban, mengurangi ekspektasi, mengurangi perbandingan. Dengan mengurangi, kita memberi ruang bagi ketenangan. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan sikap yang lebih seimbang. Kita tetap menghadapi tantangan, tetapi tidak lagi tenggelam di dalamnya. Memahami batas kemampuan manusia pada akhirnya membantu kita hidup lebih selaras dengan diri sendiri. Kita tidak lagi memaksakan ritme yang bukan milik kita. Kita berjalan dengan langkah sendiri, dengan kecepatan yang bisa dijaga. Keselarasan ini membuat hidup terasa lebih utuh, meski tidak selalu mudah. Namun, disitulah letak maknanya. Pada titik tertentu, memahami batas kemampuan manusia membawa kita pada penerimaan yang lebih dalam tentang kehidupan itu sendiri. Kita menyadari bahwa hidup tidak dirancang untuk selalu nyaman atau sesuai rencana. Ada kejutan, perubahan, dan kehilangan yang tidak bisa dihindari. Dengan kesadaran batas, kita tidak lagi terkejut secara berlebihan ketika hal-hal ini terjadi. Kita mungkin tetap sedih atau kecewa, tetapi tidak lagi merasa runtuh sepenuhnya. Penerimaan ini membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi hidup. Kita tidak kaku pada satu cara, satu rencana, atau satu definisi sukses. Ketika satu jalan tertutup, kita tidak langsung menyalahkan diri, tetapi mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi. Fleksibilitas ini lahir dari pemahaman bahwa kemampuan manusia tidak absolut. Ada kalanya kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan memaksakan keadaan mengikuti kehendak kita. Memahami batas juga menumbuhkan rasa syukur yang lebih realistis. Kita tidak lagi menunggu hidup sempurna untuk bersyukur. Kita bersyukur atas hal-hal sederhana yang masih bisa dinikmati meski dalam keterbatasan. Rasa syukur ini bukan penyangkalan terhadap kesulitan, tetapi pengakuan bahwa di tengah keterbatasan pun masih ada nilai. Dengan rasa syukur yang seperti ini, hidup terasa lebih hangat dan tidak terlalu berat. Ketika kalian semua mulai hidup dengan kesadaran batas, ada perubahan cara memandang diri sendiri. Kalian tidak lagi menilai diri hanya dari hasil, tetapi juga dari niat dan usaha. Kalian memberi ruang untuk tumbuh tanpa harus menyiksa diri. Kalian memahami bahwa menjadi manusia berarti belajar seumur hidup dengan segala naik turunnya. Kesadaran ini membuat perjalanan hidup terasa lebih manusiawi dan tidak terlalu keras. Memahami batas kemampuan manusia bukan tentang menurunkan standar hidup kita, tetapi tentang menyesuaikannya agar bisa dijalani dengan sehat. Standar yang terlalu tinggi seringkali justru menjauhkan kita dari kebahagiaan sederhana. Dengan standar yang lebih selaras, kita bisa menikmati hidup tanpa terus merasa kurang. Kita tidak lagi terjebak dalam kejar-kejaran tanpa akhir, tetapi berjalan dengan tujuan yang lebih jelas. Akhirnya, memahami batas adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Kasih yang tidak selalu lembut, tetapi jujur. Kasih yang berani berkata cukup, berani berhenti, dan berani berubah. Dengan kasih ini, kita tidak lagi memperlakukan diri sebagai alat untuk memenuhi tuntutan, tetapi sebagai manusia yang layak dirawat. Disitulah hidup menemukan keseimbangannya, bukan karena kita mampu segalanya, tetapi karena kita tahu sampai di mana kita bisa melangkah tanpa kehilangan diri sendiri.